حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bu Sari sebagai ketua dan kita semuanya yang sempat hadir. Kita lanjutkan pelajaran kita mengenai penjelasan dua kalimat syahadat. Keimanan kita kepada Allah itu menyangkut 4 hal. Pertama adalah al-imanu biwujudillah. Iman bahwa Allah itu ada. Yang kedua al-imanu birububiyatillahi. Yang kedua adalah beriman tentang Allah lah yang menciptakan, yang mengatur segala sesuatunya. Jadi kita ini hidup juga karena Allah, besok wafat juga kembali ke hadirat Allah. Bukan hanya itu, di dalam tubuh kita ini ada berbagai organ yang berjalan menurut hukumnya Allah, itu juga yang menggerakkan adalah Allah. Manusia itu bisa mempelajari saja. Oh, orang disebut sehat itu kalau detak jantungnya per menit sekian. Itu pelajaran yang dihasilkan dari hasil penelitian dan riset. Tapi yang ngatur itu Allah. Tidak lebih daripada itu. Oh, tensinya seseorang itu dinyatakan normal, sehat kalau berapa per berapa, misalkan begitu. Tetapi hakikatnya yang ngatur adalah Allah. Bukan hanya itu, Bu. Jenengan tadi selamat dari rumah sampai ke sini, itu juga karena Allah itu tadi. Jangan sekali-kali karena kepinteran saya mengendarai motor, mengendarai mobil, bukan. Kita ini setiap hari makan minum diberi rezeki Allah, itu bukan karena kepinteran anak kita, suami atau istri kita, tidak. Tapi karena siapa? Nah, di situ. Tapi banyak orang itu keceplosan begitu, salah ngomong, betul ya? Oh, anak saya itu pinter cari duit, ada begitu? Itu orang di luar masjid apa di dalam masjid ini? Oh. Di dalam masjid tidak ada ya? Tidak ada bedanya. Nanti dimarahi sama Allah itu. Sak pinter-pinternya orang itu ya, cerdas, terampil. Kalau Allah itu tidak memberi rezeki melimpah, nggak bisa. Betul ya? Nah, di situ. Kemudian yang ketiga, al-imanu bi uluhiyatillahi. Kita ini iman tentang satu-satunya zat yang diibadahi adalah Allah. Nah, ibadah itu bukan hanya makhdhah seperti kita di masjid saja. Dengan harta bendanya bisa, dengan imannya bisa, dengan hatinya bisa, dengan fisiknya juga bisa. Dengan lisannya ini dipakai untuk setiap saat itu juga bisa untuk beribadah kepada Allah. Nah, di situ loh orang Islam. Oh, kalau begitu orang Islam itu tidak ada
setiap gerakan, setiap ucapan, setiap rupiah yang dikeluarkan tidak bernilai ibadah? Jawabannya enggak ada. Enggak ada. Tapi sebaliknya, jangan sampai setiap energi, setiap rupiah, setiap langkah itu dipakai untuk menentang Allah, gitu loh ya. Kemudian yang keempat, al-imanu bisifatihi wa asma'ihi al-husna, nama dan sifat Allah. Allah itu punya nama, punya sifat. Kata kitab Tauhid, laisat maksurah bi adadin muayyanin, tidak terbatas pada bilangan tertentu. Berapa jumlahnya Asmaul Husna? Yang bilang gitu siapa? Dulu kan sudah disebutkan dah. Laisat maksurah bi adadin muayyanin, tidak terbatas pada bilangan tertentu. Hadisnya itu gini loh Bu. Kalau bahasa Arab itu kan ditulis dari mana? Kanan apa dari kiri? Kanan. Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman. Ada terusnya. Man aksoha dakhalal jannah. Allah itu memiliki 99 nama. Siapa yang memelihara 99 nama masuk surga. Loh yang kedua ini loh yang enggak diambil di masyarakat itu. Diambil yang pertama tok. Berapa tadi? 90? Terusnya tadi gimana bahasa Indonesianya? Siapa yang memelihara? Memelihara yang mana? Dalam kitab Al-Qaulul Mufid bab yang 40 itu maknanya sama dengan orang ngomong gini. Ini sudah saya kasih contoh entah berapa kali itu. Tapi saya memahami karena manusia itu punya sifat salah dan lupa. Sama dengan orang ngomong gini, Mas, saya punya 4 ekor kambing yang saya siapkan untuk kurban tahun ini. Orang itu punya berapa? Perhatikan, kelihatannya belum nyeruput kopi jenengan ini. Mas, ini saya punya 4 ekor kambing yang saya siapkan untuk kurban tahun ini. Orang itu punya berapa? Yang 4 tadi apa? Yang disimpan? Yang mau dijual? Nggak tahu. Jadi yang 99 nama tadi disuruh memelihara. Bagaimana memeliharanya? Segala sesuatunya itu terkoneksi dengan Asmaul Husna. Pak Naji kok masih sehat? Alhamdulillah diberi Allah sehat. Ngerti maksud saya? Kok masih kuat? Alhamdulillah diberi Allah. Nah, terkoneksi terus, tidak ada yang tidak. Ada murid saya sudah 30 tahun tidak ketemu, tiba-tiba ngobrol sama saya, Pak Naji. Kalau murid-murid manggil saya, Pak Naji, ternyata sampai ini jek urip. Bener gak? Loh, bener gak? Jawabannya alhamdulillah masih diberi Allah apa? Saya urip. Nah di situ jangan marah digitukan itu. Ya. Jadi iman kita kepada Allah itu menyangkut itu. Nah ini secara khusus dibahas itu. Halaman 424 itu ya. Makna la ilaha illallah. Betul Bu ya? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tapi di masyarakat itu la ilaha illallah diterjemahkan apa? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Siapa yang menerjemahkan begitu? La ilaha illallah. Jangan. La ma'buda bihaqqin illallah. Tuhan itu banyak.
Bisa benda, bisa barang, bisa dirinya sendiri, bisa orang, bisa uang. Betul? Itu temenan itu. Masyarakat ini jadi rusak, bangsa dan negara ini jadi rusak karena banyak Tuhan yang dipercayai. Apa tadi Bu? Masyarakat itu jadi rusak, bangsa dan negara itu jadi rusak karena banyak Tuhan yang ngerti maksudnya? Bukan hanya Allah, nafsunya diikuti, kehendak orang yang lebih berpengaruh diikuti, kehendak ini diikuti. Mestinya kehendaknya siapa? Kalau berlawanan dengan kehendaknya Allah ya jangan diikuti dong. Itu namanya la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang berhak disembah kecuali, bukan tidak ada Tuhan. Qala Allah Ta'ala, dawuhnya Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam bahasa Indonesianya, ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Sebentar. Sudah? Dilanjut ya? Apa itu mau terus sih? Ketahuilah sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Sekarang orang berjuta-juta kali mengucapkan la ilaha illallah, boleh apa tidak? Boleh. Orang menulis di pinggir-pinggir la ilaha illallah, itu boleh nggak di kaca-kaca masjid itu boleh? Boleh. Orang masang bendera la ilaha illallah berderet-deret, boleh nggak? Bendera kok. Masang bendera dari sana terus berderet-deret, di rumahnya jangan juga semuanya masang bendera la ilaha, boleh nggak? Ada yang kebakaran jenggot gitu. Biasanya begini, Bu, ini aliran apa ini? Loh, ini saya tidak memprovokasi, saya memberi penjelasan yang benar. Loh, saya ini orang Islam, Muslim, Muslimah, simbolnya la ilaha illallah, kalimat syahadat. Itu loh di mobil-mobil ditulis la ilaha illallah yang nggak apa-apa. Di masjid itu orang melafalkan la ilaha illallah berjuta-juta yang nggak masalah. Orang menulis la ilaha illallah berjuta-juta juga nggak apa-apa. Kenapa sih wong saya masang bendera la ilaha illallah, bendera tauhid kok sampai itu kebakaran? Apa sih artinya kebakaran jenggot itu? Ada larangan enggak di negara kita tidak boleh masang bendera la ilaha illallah? Ada? Nanti dulu. Jangan emosi, mari Rio ya. Wong puasa 30 hari kok emosi. Sebenarnya tidak ada. Hanya di Indonesia itu ada organisasi yang kebetulan memakai simbol la ilaha illallah. Organisasinya yang tidak boleh sama pemerintah. La ilaha illallahnya boleh. Halo? Ngerti maksud saya? Saya tidak mengajari yang tidak baik dan tidak benar. Dan tidak memprovokasi, memberi penjelasan yang benar. Perintahnya surat Muhammad ayat 19 tadi supaya orang apa? Memberi makna tentang apa? La ilaha. Itu bahasa Indonesianya diterjemahkan sekedar apa? Dan maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan siapa? Allah. Maka di bawahnya itu fal ilmu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Fal ilmu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islami. Coba sedikit itu, apa bahasa Indonesianya Mbak Lia? Monggo. Mengetahui makna la ilaha illallah adalah wajib dan harus didahulukan dari seluruh rukun Islam yang lain. Memberi makna la ilaha illallah hukumnya apa? Halo, hukumnya? Sebelum itu loh. Sebelum rukun Islam itu ada berapa sih?
Satu apa? Syahadat, dua, tiga, zakat, puasa, dan apa? Saya tanya. Orang gedung ngoyo-ngoyo sholat berserius-serius, kalau ada syiriknya, sholatnya dapat pahala apa enggak? Nabi yang memberi contoh itu bukan saya. Qama rajulun fayusolli fayuzayyinu sholatahu lima yara min nazari rajulin. Riya itu mas, kata Nabi. Tapi terjemahnya enggak ada masnya itu. Riya itu orang berdiri sholat, sholatnya diperindah, diperbagus, diperlama karena tahu dilihat orang. Ngerti maksudnya? Ini bisa membatalkan nilai pahala karena ada riyaknya tadi. Nah sekarang saya tanya, kalau begitu mestinya diajari sholat dulu apa diajari tauhid dulu? Supaya sholatnya apa? Ngerti maksud saya? Nah di masyarakat pada umumnya diajari sholat dulu apa diajari tauhid dulu? Nah jenengan diajari apa dulu? Makanya dadi ini kok yang ini. Loh, bukan saya. Saya nggak ada apa-apanya. Ini betul itu. Masya Allah ya. Saya beri penjelasan di kitab yang lain. Ya. Wa a'dhamu ma amarallahu bihi huwa at-tauhid. Sebesar-besar yang diperintah oleh Allah itu bertauhid, menyembah Allah satu-satunya. Jadi bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, bukan umroh, sebesar-besar. Ngerti maksudnya? Tapi apa? Tauhid. Berarti tauhid mestinya harus diapakan? Didahulukan. Coba saya bacakan hadis yang agak panjang, tapi saya ringkes. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna daripada hadisnya Rasulullah yang sangat mulia itu ya. Yang mendengarkan mudah-mudahan besok dapat syafaatnya Rasulullah. Yang tidak mendengarkan ya dapat tapi kari-kari. Nabi itu loh Bu bilang gini, ini menyuruh sahabat ya, menyuruh sahabat untuk dakwah, ekspansi keluar. Ya, fal yakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Loh ya kan. Muat nanti ajari dulu masyarakat itu bersyahadat dengan makna-maknanya supaya akidahnya itu kuat. Gampangnya begitu. Fa in hum ata'u kalidzalika fa'alimu anna Allah aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Muat kalau syahadatnya sudah baik, ngerti maknanya, ajari sholat. Berarti sholat ditegakkan di atas apa? Halo, sholat ditegakkan di atas? Baik nggak kira-kira sholatnya? Ada orang, tidak ada orang, dilihat orang, dimotivasi orang, nggak dimotivasi, emangnya lu gue pikirin? Iya kan? Ibadah itu dirinya sama siapa? Allah. Betul ya? Nah, saya selipkan sedikit ya. Bukan karena saya, naudzubillah min dzalik. Saya itu seringkali dijabri teman saya atau di grup ketika jam 3 malam atau setengah 4. Tahajud, begitu kan? Ada nggak tahajud call? Andai kata Allah itu bisa membangunkan saya, terus saya bisa menggerakkan, saya digerakkan oleh Allah bisa sholat. Andai kata ada ini masuk apa WA kayak begitu, tidak pernah saya buka di malam itu. Nanti jam 8, jam 9 baru tak buka, syukron gitu aja. Bahkan pernah ada yang dipakai ayat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ustadz ini sepertiga malam itu. Panggil saya Ustadz. Tak biarkan aja, nggak pernah saya buka. Karena HP itu kalau dibuka kan kelihatan tahu dari orang yang kirim tadi. Centangnya berapa? Warnanya? Berarti buka HP terus sampai nggak pernah saya buka. Ya, perkara orang yang japri saya itu punya pengertian, punya pendapat. Iki Ustadz gak tahu tangi dalu, urusannya dia. Saya ibadah sama Allah gak ada urusan dengan orang lain. Betul ya?
Masya Allah, itu loh yang diminta Allah itu di situ. Maka sahabat tadi disuruh menjelaskan syahadat dulu. Kalau syahadatnya sudah oke, sudah mantap, sudah baik, baru ajarkan apa tadi? Salat. 3. Fa'inhum atau ukalidzalika fa'alimhum annallaha aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghnaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Mu'ad, kalau orang sudah manut syahadat dengan baik, maka ajarkan yang kedua tadi sholat, yang ketiga ajarkan kepada mereka bahwa di dalam Islam itu ada sedekah, diambil dari orang yang berpunya diberikan kepada orang yang belum berpunya. Saya tanya, sedekah itu mengelola apa? Harta benda toh? Uang kan? Halo? Nah, sekarang saya tanya, apa ada jaminan orang mengelola uang sedekah ini jujur kalau akidahnya baik? Saya ulangi, ini akidahnya baik luar biasa, lurus, tidak pernah menyelewengkan sama sekali. Makanya sholatnya juga baik. Nah sekarang mengelola sedekah, kira-kira yang mengelola sedekah ini jujur enggak kalau akidahnya baik? Pasti? Ya pasti, ya kan? Wah, enggak mau Pak ini uang sedekah. Padahal musimnya aslinya Bu Khalimah sendiri karena dia punya baby kan. Keluarnya juga banyak. Maka pagi-pagi setelah memerah air susunya onta, suaminya Bu Khalimah dengan terbata-bata, ya Khalimah, wallahi ya Khalimah, wallahi ya Khalimah, ya, laqad akhadti nismatan mubarakah, akhadti nismatan mubarakah, Khalimah, demi Allah, kamu ini membawa bayi yang penuh dengan barokah. Coba, Nabi itu mulai lahir sudah digitukan sama Allah. Andai kata tahu begitu kira-kira rebutan enggak? Masya Allah, itu nabinya panjenengan luar biasa. Ya, Allah mentakdirkan mulai dari lahir sudah begitu. Wes, saya enggak cerita itu, tiba-tiba kemudian dikembalikan ke ibunya lagi. Ketika ibunya wafat usia 6 tahun dimomong sama siapa? Kakeknya. Namanya? Abdul Muthalib. 2 tahun kakeknya meninggal. Di rumah siapa? Abu Thalib. Jadi ternyata anak yatim bisa jadi pemimpin dunia sepanjang hidupnya manusia. Ya, itu loh. Menjadi tauladan akhlaknya itu luar biasa. Wis. Nah, ini ceritanya Abu Thalib wafat. Ya, jadi mulai usia 8 tahun sampai usia Rasulullah 55 tahun, 53 tahun. Berarti panjang sekali, lama sekali. Nah inilah, saya tidak bahas itu tadi sirah ya riwayatnya, tapi ini di tauhidnya. Begitu menjelang wafat, Nabi didatangkan di situ. Ada yang masih ingat? Di samping Abu Thalib itu ada 2 orang kafir, namanya siapa dan siapa? Satu Abu Jahal, satunya? Ya wis enggak usah ditanya itu tadi. Abdullah bin Abi Umayyah yang satu Abu Jahal. Begitu Nabi membimbing pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan hajjulaka biha indallah. Paman, ucapkan la ilaha illallah. Maksudnya Nabi di akhir kehidupannya itu disuruh mengucapkan apa? Wa aba ayyaqula la ilaha illallah. Maka pamannya menolak, tidak mau mengucapkan apa? Nah sekarang saya tanya, itu tidak bisa apa tidak mau? Beda loh ya. Saya ulangi, tidak bisa apa tidak mau? Tidak? Halo? Wes tidak mau saja ya. Andai kata mau, fasih siapa antara Abu Jahal, Abu Thalib sama kita? Pertanyaan berikutnya, mengapa kok tidak mau? Jangan dijawab begini, enggak tahu Ustaz, ya tanya saja sama Abu Jahal. Ada 3 alasan dalam kitab yang tebal itu, dan itu benar. Susah apa hanya mengucapkan la ilaha illallah saja.
Tapi tidak mau. Satu, tidak dapat hidayah dari siapa? Allah. Oh, berarti jenengan dan saya mau mengucapkan la ilaha illallah sekaligus mencari mana-mananya lalu diamalkan, ini hidayahnya Allah luar biasa enggak? Iya. Ini nikmat Allah enggak? Enak mana diberi nikmat hidayah tauhid la ilaha illallah dengan nikmat yang puluhan miliar? Berarti nggak seneng puluhan miliar. Ada orang cerita saya, katanya anaknya ketipu sekian puluh juta. Lalu tak kasih nasihat, enggak apa-apa bu. Berarti itu caranya Allah tuh untuk membersihkan. Barangkali itu bukan miliknya dia, nggak apa-apa. Loh gitu kok Ustaz? Banyak loh Ustaz, ada 80-90 juta. Lah kalau itu hilang nanti mudah-mudahan diganti Allah lebih baik. Yang susah itu kalau akidahnya hilang. Bener gak? Nah, itu yang berat, atau nikmat gitu aja kok. Nggak sampai pertanyaan jenengan sampai kelaparan nggak? Kehilangan? Enggak. Ya sudah, biarin aja. Yang kasihan itu bukan putranya jenengan, yang menipu itu loh. Ngerti maksudnya? Yang nipu itu yang kasihan, bukan putranya jenengan. Ya sudah, ikhlaskan aja. Yang penting akidahnya tidak hilang. Betul ya? Nah, Abu Thalib ini tidak mau membaca syahadat itu alasannya ada tiga. Pertama, tidak dapat hidayah dari Allah. Yang kedua, gengsi. Kenapa? Karena Rasulullah mulai kecil yang ngopeni siapa? Iya tak pamannya toh? Itu kalau pakai bahasa kita, loh Muhammad itu mulai kecil ikut saya, kok sekarang saya suruh ikut dia itu. Gengsi dong. Walaupun tidak pakai dong. Iya toh? Tidak mau. Nah sekarang, saya tarik sekarang 2025, orang Islam itu tidak boleh gengsi-gengsian. Halo? Ini ada orang, mohon maaf ini bukan siapa-siapa, strata 1 pendidikannya, strata 2, strata 3, bahkan guru besar, profesor. Sebelahnya tetangganya ini anak hanya tamat SMP, tapi sekali tempo anak tamat SMP ini ngomongnya bener. Ini profesor tadi boleh mendengarkan ucapannya ini? Oh, kamu hanya tamat SMP aja pakai nuturi saya ini guru besar. Boleh begitu? Enggak. Nah, orang Islam itu harus dididik begitu bu. Ya, kalau udah niat ngaji jangan melihat iki ustadz sopo, golongannya awak dewe apa enggak. Nah, ayo boleh apa enggak? Enggak boleh, bener. Mohon maaf saya ngaji bukan di sini aja, di tempat-tempat yang lain saya umumkan begitu. Ustadznya siapa saja, kalau dia ngomong bahkan bukan ustadz. Ya, kalau ngomongnya baik, benar, boleh diikuti? Boleh. Kalau ada setan ngomong benar, boleh diikuti enggak? Saya ulangi. Kalau ada setan, supaya fasih, kalau ada setan ngomong benar, boleh diikuti enggak? Pertanyaannya, kapan setan ngomong benar? Ada di kitab Firqatun Najiyah wa Taifah Al-Mansurah itu bab 45. La tarudul haqqa walau kana minasyaiton. Jangan menolak barang yang benar walaupun itu dari setan. Iya. Coba saya beri ilustrasi. Ada masjid besar dibangun harganya sampai 30 miliar. Bagus. Tapi sak komplek itu muslim namanya. Yang sholat subuh cuma 5. Tapi muslim semuanya, muslimah. Di depan masjid itu jam 3 ada orang nyapu. Ini mohon maaf bukan siapa-siapa. Tapi orang ini nggak pernah ikut sholat. Yang nyapu tadi loh. Sekali tempo orang ini ketemu sama takmir. Pak Takmir, apa masjid sekian besarnya sampai saya dengar 30 miliar yang sholat subuh cuma 5. Masa orang sini yang Islam cuma 5? Benar nggak omongannya? Padahal dia nggak pernah apa? Nah, kalau takmirnya ngerti tauhid, oh iya Pak,
Terima kasih diingatkan, nanti saya undangkan Pak Kiai supaya diberi penjelasan, pengajian, supaya diberi motivasi. Memang orang perlu diberi penjelasan, diberi motivasi. Sampean rewangi Pak supaya tambah rame kalau sampean itu muslim. Kan begitu kan? Kalau takmirnya enggak ngerti ini, orang yang ngomong gitu, Pak Takmir apa ini yang sholat subuh cuma 5. Itu jawabannya takmir gimana? Sampean enggak tahu sholat lah apa ngurusi wong sholat bareng ya. Iya toh? Maka gengsi-gengsian itu tidak boleh. Wais tanya kiai mana saja, jawabannya kan sama. Saya enggak kiai aja bisa jawab kok. Benar itu. Ya, enak itu. Apalagi Masjid Al-Falah ini kan siapa saja boleh masuk toh? Oh. Tadi alasannya nggak mau mengucapkan la ilaha illallah tadi apa? 2 toh? 1 apa tadi? Nggak dapat hidayah. Yang kedua apa? Gengsi. Yang ketiga itu ngerti maknanya la ilaha illallah. Artinya kalau konsekuensinya, kalau saya sudah muni la ilaha illallah ikut Muhammad, lah saya kan tidak boleh nyembah ini. Maksudnya, ngerti maksudnya? Ini saya yang keberatan. Dan jenengan dan saya sekarang ini bisa dan mau ngomong la ilaha illallah, konsekuensinya segala sesuatu yang berlawanan dengan itu ya harus diapakan? Tinggalkan. Sehingga tidak ada kata-kata begini, ini gak oleh menurut tauhid syirik, tapi ya opo. Nah, kira-kira ada nggak di situ masyarakatnya? Nggak boleh. Gitu loh. Jadi itu Abu Thalib tadi tidak membaca la ilaha illallah. Tapi ada keterangan tambahan gini Bu. Di sebelahnya Abu Thalib ini ada 2 orang kafir, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Begitu Nabi mengatakan, ya ammi kul la ilaha illallah. Paman, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan akhajulaka biha indallah. Apa jawabannya 2 orang ini? Menghalang-halangi Abu Thalib supaya tidak membaca la ilaha illallah. Kalimatnya begini, atarghabu ammilati Abdul Muthalib. Atarghabu ammilati Abdul Muthalib. Abu Thalib, sampean kalau membaca syahadat ikut Muhammad berarti sudah mengkhianati agama nenek moyang zaman dulu. Nah, berarti kalau begitu syahadat kalau sudah diucapkan la ilaha illallah segala sesuatu yang berlawanan dengan itu gugur enggak? Gugur. Ini perlunya ngaji itu di situ. Ngaji nang di ngaji tauhid ya, sampai ngaji tauhid itu saya memel nang dukun, jimat dan sebagainya itu ya. Kan tidak boleh kan begitu toh? Masya Allah gitu loh ya. Saya ini sudah jam 10 ini. Enggak apa-apa ya? Kurang? Yes. Ada yang datang 8:30 tadi ya kan? Ada yang datang 8:30 tadi. Saya kasihan yang datang mulai dari awal tadi. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Dibalik apa sampai enggak kasihan saya tahu. Kita lanjut ya. Tapi dalam sejarahnya Abu Thalib ini sampai wafat tidak mengucapkan apa? Itu di depan jenazah pamannya. Nabi bilang gini, ya Ami, ini bukan ngajak ngomong pamannya. Tapi dia matur sama Allah, la astaghfirunalaka ma lam unha angka ya Ami. Paman, sungguh engkau ini aku mintakan ampun kepada Allah kalau aku tidak dilarang. Nanti maksudnya? Engkau ini akan saya mintakan ampun kepada Allah kalau aku tidak dilarang. Pertanyaan saya, dilarang enggak? Pakai ayat enggak? Maka nali nabiyyin walladzina amanu ayyastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak boleh nabi dan orang-orang mukmin memohonkan ampun kepada orang musyrik walaupun itu keluarganya sendiri. Wah. Jadi kalau ada tetangga jenengan, tetangga saya yang tidak muslim meninggal,
Lalu apa namanya keluarganya bilang gini, ibu-ibu mari kita mendoakan ini Pak yang meninggal ini Franciscus Paimin. Tidak beragama. Boleh nggak kita ikut mendoakan? Nggak boleh. Demi toleransi, demi ini kerukunan, boleh nggak? Jangan terkecoh. Nggak boleh Pak, dongakno dhewe ae. Bener kan? Kita juga tidak minta kalau kita mati supaya didoakan mereka. Enggak minta. Saudara kita umat Islam banyak. Itu bukan toleransi, begitu itu. Ya, sudah lain akidahnya. Dasarnya di Quran ada, enggak boleh. Ya, ngerti maksudnya? Biarkan aja. Tapi datang boleh nggak? Datang boleh nggak? Boleh. Ada tambahan pengertian begini, tapi ini nggak enak, nggak apa-apa ya. Tapi karena ini tauhid harus disampaikan toh. Nah gini, kalau ada sesama saudara umat Islam, jangan melihat partainya, golongannya, madhabnya ya, sama umat Islam ya kan, meninggal. Kita susah apa senang? Susah. Susahnya kenapa? Mengurangi orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngerti maksudnya? Aduh, ibu ini sudah wafat almarhumah, berarti mengurangi orang yang menyembah. Dibalik. Kalau ada orang kafir mati, senang apa susah? Nah, makanya kelihatannya nggak enak, tapi ini benar. Kalau ada orang kafir mati, sebelum saya jawab, berarti mengurangi orang yang mensyirikkan Allah. Iya toh? Dalam kitab tauhid itu bahasanya rodok ringan. Apa? Tidak boleh menunjukkan susahnya. Jangan diterjemahkan yang lain. Pokoknya itu tadi, tidak boleh menunjukkan apa? Susahnya. Mohon maaf ini bukan provokasi. Kalau orang kafir di dunia ini semakin kuat, umat Islam diberi kesempatan menyembah Allah apa digencet kira-kira? Itu loh masalahnya. Betul itu. Maka dakwah ini nggak boleh berhenti supaya umat Islam ini bertambah terus, anak cucu kita itu. Nggak ada ceritanya. Di abad modern itu sudah satu negara, satu masyarakat, umat Islam cuma minoritas. Kira-kira diberi kesempatan apa ditekan? Ditekan. Kalau ada mayoritas umat Islam di situ, ada orang kafir yang minoritas, diberi kesempatan nggak? Kalau yang mayoritas itu umat Islam, iya, itu bedanya. Ya, masih ada waktu tak ini? Sampai jam setengah jam. Enggak apa-apa jenengan sampai di sini jam 11. Habis ini saya tak pulang. Masya Allah ini Bu ya. Syahadat ternyata, mohon maaf, saya tidak alergi dengan orang yang menulis kalimat syahadat. Saya tidak alergi dengan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi tidak sekedar ditulis, tidak sekedar dilafalkan. Halo? Coba yang ketiga, yang keempat. Baqiya Rasulullah fi Makkah 13 aman. Rasulullah tinggal di Mekah selama 13. Dihitung dari mana Bu? Dihitung dari Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Berarti usianya berapa itu? 40 ditambah 13. Berapa? Ada yang bawa kalkulator? 53. Yad'ul Arab qailan, mengajak orang-orang Arab di sekitarnya untuk mengucapkan qulu la ilaha illallah, supaya mereka mengucapkan apa? La ilaha illallah. Tadi masyarakat kita itu akan jadi masyarakat yang baik kalau semuanya bertauhid dengan baik. Faqalu ilahan wahidah ma sami'na bihada.
Lalu dijawab sama orang kafir, kenapa Muhammad kok mengajak hanya Tuhan satu? Ma sami'na bihadza. Kami belum pernah mendengarkan sebelumnya. Karena sebelumnya orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak menjadikan Allah satu-satunya. Halo? Mohon maaf yang berbeda dengan agama prinsip Islam tidak apa-apa ya. Tapi benar gak Nabi Muhammad itu mengajak Tuhan yang satu-satunya Allah? Menghapus segala bentuk penyembahan selain daripada Allah, betul kan? Nah itu satu-satunya di Islam. Li'alana Arab fahimu maknaha, karena orang Arab mengapa tidak mau mengucapkan la ilaha, ngerti maknanya. Wa anna man qalaha la yad'u ghairallah. Siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti dia tidak boleh memohon, meminta, berharap, berlindung kepada selain dari Allah. Lanjut Mbak Lia. Fatarakuha walam yakuluha. Monggo. Maka dari itu mereka meninggalkannya dan tidak mau Iya, tidak mau. Lah maksudnya tauhid, kalau kita ini sudah mau beribu-ribu, berpuluh-puluh mengucapkan la ilaha illallah, ya tinggalkan segala bentuk apa? Syirik. Itu loh maksudnya. Kemudian kalau Allah Ta'ala dawanya Allah innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Monggo. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, mereka menyombongkan diri. Ya, jadi kita jangan begitu. Jadi kalau kita ditanya sudah melafalkan, sudah ikhlas, sudah, maknanya apa? Ya makanya saya belajar mana yang syirik, diapakan? Nah. Ibu, di surat apa yang jenengan baca lebih dari 40 kali sehari semalam? Yaitu surat yang berikan Al-Fatihah toh? Di Al-Fatihah itu ada ayat tauhid enggak? Mana? Apa maksudnya? Hanya kepadamu kami dan hanya kepadamu kami. Kalau hanya kepada Allah saja boleh enggak kepada yang lain-lain minta tolong? Halo? Mohon maaf saya tidak mengolok-olok, tapi saya pernah ditanya jamaah begini, di masyarakat itu ada begini Pak Ustadz. Ya Imam ar-Rusul ya sanadi anta babullahi wa mu'tamadi fabidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Ada enggak Bu? Ya Imam ar-Rusuli ya sanadi, wahai imamnya para rasul. Maksudnya Nabi Muhammad, engkau adalah sandaranku, engkau adalah pintu Allah, tempat aku bergantung di dunia dan akhirat. Wahai Rasulullah, bimbinglah aku. Diucapkan 2025 bulan April, ya, tanggal 12. Boleh enggak? Halo? Itu bersandar ke siapa tadi maksudnya? Minta tolong ke siapa? Kalau tauhid kita bersandar minta tolongnya hanya boleh enggak kepada Nabi? Pada malaikat? Nah. Saya ditanya ibu-ibu di Sidoarjo. Saya terangkan kayak begini. Ini kalau ndak baca kitab, ndak dengarkan, ndak ikut ngaji, nggak ngerti, dikiranya baik-baik aja. Halo? Hah? Di Waru itu saya ditanya, Ustadz itu ndak apa-apa, itu kan karya seni. Loh, Pak, karya seni itu tidak bebas nilai. Seni apa saja, kalau nabrak syariat ya nggak boleh. Misalkan ya, ini kanvas orang gambar gini, ya, seni apa itu namanya? Ini lukis. Mohon maaf. Lalu gambar remaja putri hanya pakai busana yang minim, boleh nggak kira-kira? Lalu dipajang gitu. Berarti dia ikut menyebar kemaksiatan kan? Boleh nggak?
Karya seni itu gambar ini seorang remaja putri hafidhah hafal Quran, pakai busana muslim yang bagus, pakai kacamata, boleh nggak? Boleh. Ini siapa? Ini orang dari sana juara 1 hafidhah Ustaz. Masya Allah, mudah-mudahan anak saya seperti itu. Boleh nggak? Nah yang tanya itu karya seni katanya. Saya bilang karya seni itu nggak bebas nilai. Seni apa saja. Benar nggak? Yang tanya ngotot, angel tuturane. Ustaz, seperti karya seni dalam bahasa Indonesia itu. Lalu dia memberi contoh. Apa Pak? Coba tanya pada rumput. Saya jawab, itu enggak ada nilai akidahnya. Tanya rumput yang bergoyang itu enggak ada akidahnya, enggak ada keyakinannya. Ngerti maksud saya? Nah kalau itu tadi ada ya Pak, maka menurut saya berdasarkan kitab tauhid, berdasarkan dalil tidak boleh. Bingung? Nah, kalau bingung diginikan. Wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Coba ini orang kafir jawabnya begitu. Mereka menyombongkan diri dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena seorang penyair gila? Jadi itu Nabi itu disebut, dijuluki sebagai apa? Penyair. Kenapa kok penyair? Iya karena dawuhnya Rasulullah itu indah, enak. Melafalkan Quran juga enak. Oh tukang sihir itu. Nah dianggap begitu, syair. Majnun apa? Gila. Entah tahun berapa saya cerita itu ada orang datang mau nambani Rasulullah karena Rasulullah itu dianggap Muhammad, bukan Rasulullah, Muhammad itu Majnun. Tapi akhirnya orang itu masuk Islam. Sudah saya ceritakan apa belum? Yang belum nanti lihat di YouTube. Udah ya. Jadi orang datang dari Yaman namanya Dhimat, ya Muhammad sami itu annakum majnun. Coba. Muhammad saya kok dengar katanya ente itu gini. Coba. Nabinya orang mulia digitu-gitukan itu. Faliyadkhul ya Dhimat kata Nabi, masuk Dhimat. Begitu Dhimat masuk omong-omongan dengan Nabi. Ya Nabi santai aja. Dhimat ana Muhammad Abdullah wa rasuluh. Saya ini Muhammad hamba Allah utusannya Allah. Walastu bimajnunin, saya ini tidak gila. Man ihtada fali nafsi wa man dhalla fa inna ma yadillu 'alaiha. Kamu saya beritahu ya, orang itu kalau diberi hidayah Allah, tidak ada orang yang bisa menyesatkan. Dan orang itu kalau sudah tersesat, tidak ada orang yang bisa memberi hidayah kecuali Allah. Dhimat kaget. Dalam pikirannya Dhimat, keliru orang-orang itu. Wong orang ini omongannya runtun kok katanya gila. Ngerti maksudnya? Dites. Nabi itu dites. Aid ya Muhammad, aid ya Muhammad. Kamu ulangi lagi ucapanmu itu tadi. Coba. Lah kalau orang gila itu runtun enggak kira-kira? Diulangi. Dhimat anna Muhammad Abdullah wa rasuluhu unzila alaihi al-wahyu walastu bimajnunin. Man ihtada wali nafsi man dhalla fa inna ma yadillu 'alaiha. Wah, langsung rupanya hidayah Allah diberikan kepada Dhimat. Tangannya ini diletakkan di pupunya Rasulullah kanan kiri itu ya. Sambil gemetaran menurut kitab itu Dhimat ngomong gini, "Ya Muhammad, ya Muhammad, amantu billah, amantu bi Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Beriman enggak? Tadi niatnya apa? Dia mengatakan Nabi Muhammad tadi apa? Tapi diterima enggak sama Rasulullah? Nabi marah-marah enggak digitukan? Sudah diterangkan Islam itu gini. Sudah diterangkan begitu sama Nabi? Belum. Baru diterima dengan baik saja, tidak emosi. Orang dakwah itu begitu. Makanya saya kalau nerangkan tauhid, mohon maaf kalau ada yang berbeda pendapat, saya tidak bermaksud mengolok-olok. Halo? Jadi jangan mengolok-olok orang. Kalau berbeda pendapat, hatinya itu tidak boleh
mangkal sama orang, ujung jarinya ini tidak boleh dialamatkan ke siapa-siapa, lisannya juga tidak boleh diniatkan ke siapa-siapa. Niru Nabi tadi. Nah, gitu loh. Jadi Nabi sampai dikata-katai syairin majnun bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Monggo. Sebenarnya dia Muhammad telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Ya, jadi saya lanjutkan aja, hadisnya tidak usah dibaca sama dengan yang hadis yang di awal tadi. Wa ma'nal hadis, mana hadis yang di atas, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah lalu mengingkari apa yang saja yang disembah selain dari Allah, berarti haram apanya? Harta bendanya dan apanya? Darahnya. Jenengan ini diharamkan sama Allah, enggak boleh diganggu orang lain. Iya betul itu. Karena sudah syahadat. Orang yang sudah syahadat itu jiwanya ini digaransikan kepada Allah. Ngerti maksudnya? Pakai bahasa digaran. Saya muslim, muslimah, saya tidak boleh mengganggu saya. Nanti musuhnya Allah. Makanya orang membunuh orang Islam tanpa dosa itu ancamannya jahanam. Iya kan? Benar itu. Biasa saja, baik-baik saja, tidak boleh. Ya. Apalagi darahnya umat Islam ditumpahkan tanpa salah, tanpa dosa, tidak ada peperangan, tidak ada apa-apa. Jahanam. Ini jenengan sudah digaransi, dijamin sama Allah. Makanya dulu sahabat itu diajak berjuang Rasulullah, enteng saja, budal. Nah begitu ya. Wa ma'nal hadits, makna dari hadis tadi, anna talaffudha bisyahadati yastalzimu ayyukfar wa yunkar kullum ibadati li ghairillah. Apa? Makna hadis di atas adalah bahwasanya mengucapkan syahadat mewajibkan kufur dan mengingkari setiap peribadatan kepada selain Allah. Kadu'a il amwad wa ghairihi. Seperti berdoa memohon kepada orang yang telah mati dan lain-lain. Saya tanya, ada nggak keluarga kita, famili kita, guru kita, ustadz kita, kiai kita yang sudah wafat? Kewajibannya yang hidup mendoakan apa minta kepada mereka? Nabi sudah wafat gak? Kewajiban kita? Caranya? Baca sholawat Nabi. Iya kan? Itu kalau di tauhid begini. Wal gharibu anna ba'dal muslimina yaquluna bi alsinatihim wa yukhalifuna ma'naha bi af'alihim wa du'aihim li ghairillahi. Anehnya, ironisnya, nah ini loh jangan dinasehati. Ironisnya apa? Ba'dal muslimin anna ba'dal muslimin yaqulunaha bi alsinatihim. Monggo. Ironisnya sebagian orang Islam sering mengucapkan syahadat dengan lisan mereka Wa yukhalifuna ma'naha, tetapi mereka menyelisihi maknanya bi af'alihim wa du'aihim li ghairillahi. Dengan perbuatan-perbuatan dan permohonan mereka kepada ya, jadi makna syahadat itu betul-betul menguatkan kita bahwa yang kita sembah itu hanya Allah saja, bukan apa-apa dan bukan siapa. Seperti tadi, nanti kita lanjutkan berikutnya. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya senantiasa diberikan rahmat, diberikan barokah, diberikan hidayah, diberi umur panjang yang barokah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.